kembali lagi di video saya di sisi lain. Malam ini kita kedatangan tamu spesial, Bang Jana namanya. Coba Bang Jana bisa kenalin. Halo, nama saya Jana Wijaya. Wih, Jana Wijaya. Siap, kabar? Alhamdulillah baik saya. Di Instagram nggak? Ada Promosin lah. Jana_Wijaya, hanya 3 belakang. Ada ya. Bukan E-nya 3. Bukan E-nya 3 ya. Jadi Jana. Terus ngapain di sini? Sesuai. Jadi gini, gua dapat kabar nih dari temen gua, Bang Jana ini katanya punya pengalaman mistis di Gunung Gede. Lagi-lagi Gunung Gede nih, serem banget ya Gunung Gede. Lumayan lah, angker, serem. Jadi Bang Jana ini temen gua mendaki juga beberapa pendakian bersama, ketemu dia mulu nih. Jadi gimana, langsung ceritain aja deh gimana. Jadi waktu itu gue ada pendakian bersama sih ya, bareng sama teman-teman rumah juga, komunitas. Itu gue sih ya emang gabung komunitas, ada beberapa komunitas. Gue udah janjian juga, kebetulan gue rumah punya komunitas, gue janjian juga sama komunitas lain, ketemuan di Gunung Putri. Jadi sebelumnya gue kontak-kontakan dulu, tanya-tanya dulu lewat jalur mana. Ternyata jalur Putri, ya udah kita ketemu di jalur Putri, akhirnya ketemuan lah. Jadi gue ada 2 komunitas, gabung. Dari komunitas gue berangkat 6 orang, dari satu komunitas lagi gue lupa berapa orang jumlahnya itu, kita bareng jalan. Di perjalanan kita sempat dikasih hujan gerimis. Dari perjalanan dari Gunung Putri menuju ke Surya Kencana itu gerimis. Malam? Bukan malam, posisinya itu pagi. Sini pagi jam 7 jam 8an kita mulai start sampai ke Surya itu. Banyak di situ kendala yang kita laluin, dari mulai gerimis, hujan, akhirnya kita buka tenda terus, buka flashlight buat neduh sebentar, terus berhenti lagi hujan, kita jalan lagi gitu. Selepas dari itu sih kita sampai di Surya Kencana itu sebelum maghrib lah. Akhirnya udah sebagian temen gue udah pasang tenda juga. Akhirnya kita bermalam di Surya Kencana. Surken, iya. Gue juga udah ngomong juga sama temen gue yang satu lagi komunitas. Dia nggak lintas, jadi kita misah di Surya Kencana aja. Oh gitu, jadi sebenarnya ada turun ke Putri lagi? Ya betul, begitu, model begitu. Jadi dari satu temen gue ini turun ke Putri lagi, tapi kalau dari tim gua lintas dari Putri ke Cibodas, jadi naikin gitu ceritanya. Jadi waktu di Surya Kencana sih mulai menurut gua menariknya, hal-hal menarik itu ada di Surya Kencana. Jadi satu rombongan gua itu ngalamin kejadian yang nggak masuk di akal juga sih ya. Jadi posisi waktu itu lagi sekitar jam 4 atau setengah 5 subuh, dia mau kencing pagi-pagi. Pas sudah sampai keluar tenda, dia buka tenda, dia nyari tempat untuk buang air kecil. Dia ngeliat anak kecil. Iya, anak kecil lagi lari-larian di Surya Kencana. Sedangkan Surya Kencana itu kan padang luas, lapangan lah gitu. Akhirnya yang temen gue mau kencing ini nggak jadi, masuk lagi ke tenda, tidur lagi di tenda. Takut. Iya, itu kejadian anehnya mulai dari situ. Nah cuman yang gue tahu itu, pernah dengar sih katanya kalau emang ada anak kecil tuh mitosnya itu bakal ada badai katanya sih. Benar nggak sih? Kalau posisi itu masih belum bisa dijawab sih ya, jadi gue juga belum bisa nyimpulin. Kalau yang gue alamin mungkin bisa dibilang badai, tapi badai hujan. Ya udah, setelah itu oke lah, kita akhirnya kan gue bagi 2 tuh, ada yang berpisah. Temen gue dari Putri turun ke Putri, rombongan gue dari Putri ke Cibodas. Setelah dari Surya Kencana kita berpisah. Oh, jadi ada mau lintas lo ya? Kita mulai setar dari Surya Kencana mau pulang lintas Cibodas sekitar jam 12-an, jam 12 siang dari Surya Kencana. Nah, di perjalanan dari Surya Kencana ke puncak Gunung Gede itu gue udah mulai main tebak-tebakan sama teman-teman gue.
tebakan itu tebakan prediksi mengenai prediksi sampai kita, bawah. sampai bawah kapan, Gua juga sering kayak jumlah gitu. Yaudah di situ kita main tebak-tebakan, tawa-tawa semua 6 orang ini komunitas gua. Iya, kita akhirnya ada nyetuk tuh, kita sampai Cibodas, sampai base camp itu jam berapa atau berapa lama, berapa jam nih gitu. berapa jam. Nah, kan emang di situ ada yang punya ada yang pikiran juga, kita start jam 12 dari Surken sampai sampai base camp Cibodas ini paling telat kalau menurut gua, kalau kata gua ini jam 6 maghrib kita sampai. Soalnya kadang juga lebih cepat sih kalau turun. Betul, soalnya emang prediksi gua selalu apa ya, bukan selalu ya, mungkin 60 atau 70% selalu tepat gitu. Kalau gua prediksi gitu, temen gua ada yang nyeletuk, nggak mungkin kita maghrib sampai. Temen gua pada nengok-nengok juga yang lainnya karena ada yang nyeletuk begitu. Maksudnya nggak mungkin itu dia ngeprediksikan sebelum maghrib atau bablas maghrib nih? Ya, itu masih tanda tanya. Kok nggak mungkin ya, sampai semua pada heran sampai bengong, kok nggak mungkin ya, apa ini kecepatan atau kelamaan yang lu bilang tadi gitu ya. Akhirnya dia bilang, temen gue ini yang bilang nggak mungkin ini sampai nyebutin kita sampai bawah kandang base camp Cibodas jam 12 malam. Kok jam 12 malam, kita ngesar dulu, kayaknya bakal ada kendala. Bilang begitu. Lu udah feeling lagi? Udah feeling, mungkin udah feeling juga. Ya udahlah, akhirnya kita jalanin tuh dari jam 12 sampai ke puncak Gunung Gede itu sekitar kurang lebih jam 1 kurang lah, jam 1 kurang sampai atas. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata emang yang dibilang teman gue ini beneran. Di jalan ini banyak banget kendala. Kendala bukan dari komunitas kita, bukan dari tim kita, justru dari pendaki lain. Ada aja lah namanya, di gunung kita kan saudara juga semuanya, akhirnya kita bantu juga. Ada yang kakinya kesleo lah, ada yang mau minta pertolongan, minta air atau minta apa gitu, pasti ada aja. Kebetulan kita juga udah siapin semuanya, safety itu. Air bawa lebih betul? Air bawa lebih, akhirnya ya kita kasih gitu ya. Kalau yang sering ke Cibodas pasti tahu ada jalur Tanjakan Setan, ya kan? Nah, tanjakan viral tuh. Ya pasti viral itu, bisa dibilang mahkotanya gede kali ya. Maskot. Kan kalau di Merbabu Jembatan Setan. Kalau di Gunung Gede Tanjakan Setan. Kita waktu itu kita ketemu pendaki lain yang nggak masuk di akal kalau kita ajak ngobrol, kita ajak ngomong. Jadi posisinya pendaki lain ini satu orang datang ke kita untuk minjem power bank. Sampai dia ngasih unjuk, nih HP saya. Dan gitu yang anehnya lagi, HP itu HP jadul, nggak bisa dipakai buat power bank yang sekarang, zaman sekarang smartphone ini. Jadul ya, jadi lubang jack yang zaman dulu lah, HP jadul gitu. Yang masih jarum ya itu. Mungkin jarum atau apalah gitu. Nah, sampai situ juga anak-anak udah mulai pada curiganya ini. Temen gue sih salah satu ngomong, kok orangnya kayak orang anak sini gitu ya, akamsi lah kalau kata orang sini kan, akamsi gitu ya. Sampai dia tahu salah, harusnya jalurnya kita jalur pendakian turun, dia tapi belok ke kanan. Nah di situ udah mulai, sedangkan ke kanan ini setahu kita pendaki itu nggak ada jalur. Ya kalau menurut gua kan, kalau dari puncak Gunung Gede ke kandang Badak itu nggak terlalu jauh ya, kalau turun posisinya ya, kan kita turun cepet lah. Kandang Badak terus pos ke bawahnya itu kan lumayan deket ya. Pas di kandang Badak kita ketemu orang yang minjem power bank lagi, yang sempet dicurigain juga sama temen gue ini, karena menurut temen gue ini semacam kayak yang orang-orang nakal lah kita sebutnya, kita nggak boleh udah iya, agak mencurigakan jadinya gitu ya. Ini orang nggak beres nih, kalau di atas temu terus dibawa ketemu lagi. Akhirnya temen gue sempet negor juga, akhirnya negor juga. Karena lagi sendirian, bang rombongannya mana? Dibilang begitu ada temen gue. Dia nyautin dengan nada nggak enak banget, lagi macul. Wah udah lah, makin anak-anak teman-teman gue juga akhirnya makin percaya gitu ya kalau dia itu orang sini. Macul. Karena mungkin lagi macul, karena kita masih optimis.
karena kita mungkin masih optimis orang sini kalau emang lagi macul lagi, tapi logikanya lagi macul itu nggak sampai maghrib apalagi malam. Kondisi emang lagi Kejadian tuh pas lagi maghrib maghrib macul iya. maghrib. Ya itu yang dibikin heran. Akhirnya kita semua teman-teman yang lain, temen gue itu manggil dia pacul. Iya. Jadinya julukan tuh. Iya, Si oh, macul nih. Akhirnya udahlah kita lepas dari masalah itu. Kita turun lah, jalan pelan-pelan ke kandang batu kan. Ketemulah rombongan yang mau turun juga. Turun juga. Dari yang mau turun ini sempet nanya ke kita, "Bang, temunya kesurupan lo di atas." Jangan begitu. Kesurupan apaan nih? Sampai sempet ada yang nggak peduli karena kita semua juga kecapean. Lengkap juga, kecapean juga. Tapi temen gue juga yang punya inisiatif. Bener-bener care-nya ada. Akhirnya dia bener nyamperin lah. Dari 6 orang rombongan gua, 2 orang nyamperin ke atas. Penasaran juga. Karena kita juga komitmen ya, kita mau ngesar. Dibilang gitu. Ya udah akhirnya 2 orang ini naik ke atas untuk cari tahu siapa yang kesurupan. Ngecek. Sementara kita 4 orang di bawah nungguin. Pas sudah sampai dia 2 orang ini naik ke atas, agak lama. Kita juga khawatir 4 orang temen gue ini. Akhirnya kita nyusul lah. Sampai nyusul bener. Ternyata beneran 2 orang temen gue lagi ngebujuk untuk orang ini turun ke bawah. Kita ketemu di papasan, dijelasin kenapa begini, mereka juga kasih penjelasan. Emang dari awal udah mulai ngelantur gitu. Dari pas ketemu Curiga. Akhirnya kita break karena jalan juga capek sambil ngebujuk dia. Itu si Pacul, jadi gue nyebutnya si Pacul namanya ya, karena emang awalnya dia bilang macul temennya. Awalnya macul, jadi kocak, jadi lucu. Iya. Si Pacul juga kita bujuk, kita berusaha untuk bawa turun ke bawah. Pacul sendiri ngomong di atas lagi ada pesta di situ. Itu udah fix kesurupan, ya kan. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin bukan gua doang sih yang lihat ya. Itu si Pacul ngambang ke atas, terbang ke atas ngambang. Bukan gua doang yang lihat. Kalau gua doang yang lihat itu bisa dibilang halusinasi. Tapi yang lain teman-teman gua karena dari pendaki lain juga ngeliat. Terbang juga nggak sampai 5 meter lah. Ada pendaki lain turun juga. Itu Pacul langsung refleks turun ke bawah, ke kanan lagi, ngejar pendaki lain. Langsung gebug-gebugin carrier. Tasnya tas digebug-gebugin sama si Pacul. Sampai yang digebug-gebugin ini, yang pendaki lain ini pengen jatuh ke bawah ke jurang. Mungkin kalau nggak dipegang atau yang pendaki lain nggak pegangan ini bisa jatuh ke jurang. Diangkat lagi, yang pendaki lain ini yang megang carrier ditanyain sama temen gue juga, salah satu temen gue ini. Dia bilang, kenapa kok ini nih, kok carriernya digebug-gebugin, ada masalah apa? Ada isinya ya? Temen gue bilang gitu. Namanya buat jaga-jaga, katanya sih begitu, berdalihnya begitu. Buat jaga-jaga, buat pegangan. Akhirnya ngeri juga kan yang punya pegangan ini ya, sama yang kesurupan takutnya ketemu karena punya pegangan, jimat segala macam itu gue nggak ngerti. Bentrok. Akhirnya kita pisahin. Yang punya carrier kita suruh nungguin, buru-buru turun ke bawah. Karena kita ngeri banget. Dia udah, menurut gue udah jauh, udah aman, ya udah kita coba bujuk lagi. Ternyata dibujuk juga susah banget, itu namanya orang kesurupan. Yang gue bilang tadi awal, turun 4, naik 2. Jadi pengennya naik ke atas 10. Emang alasannya katanya dia atas ada pesta, puncak. Gitu. Jadi yaudahlah, kita juga coba untuk bujuk. Akhirnya anak-anak juga punya pemikiran juga, dibagilah kelompok 2. Awalnya gua duluan jalan ke depan, temen gua 4 orang backupin yang kesurupan ini, si Pacul. Nah yaudah kita jalan, kita juga kemampuan gua terbatas, mungkin jalannya lemot juga kali ya. Temen gua taunya inisiatif juga, dari 4 ini dibagi 2 lagi. Di Uber, akhirnya gua ke Uber lah, temen gua yang 2 ini. Akhirnya temen gua yang 2 ini nyusul duluan untuk minta bantuan ke tim SAR atau Ranger lah situ di base camp. Yaudah kita akhirnya bergabung lagi. Jadi rombongan gue 2 orang sama 2 orang
rombongan gue juga, terus sama satu orang yang kesurupan, sama temennya ini 2 orang di belakang. Akhirnya kita regroup, kumpul lagi, jalanlah pelan-pelan sampai di pertigaan Ciberem, pertigaan air terjun, itu kita ketemu rombongan lain. Kita tanyain, rombongan itu ternyata dari dia lewat jalur Salabintana, Sukabumi. Nah, ternyata dari itu gue juga nggak tahu posisinya mereka ada berapa. Banyak sih, emang rame, dan ternyata mereka itu habis reunian. Iya, reunian di Salabintana. Mungkin reunian pecinta alam lah gitu. Reuni Cementar Sabin ya. Iya, betul. Nah, dari rombongan reunian ini Salabintana ada salah satu yang kena insiden cedera kakinya, kesleo atau segala macam lah. Dia juga lagi rescue. Ya udah, akhirnya kita bantu juga, saling bantu juga tuh. Nah, dari rombongan Salabintana sama yang kesurupan si Pacul ini akhirnya gabung bareng. Nah, di tengah perjalanan, bukan di tengah sih ya, beberapa langkah doang dari rombongan Salabintana ada yang shock, langsung panik, kaget melihat si Pacul kesurupan. Itu perempuan. Oh, jadi dari atas sampai bawah si Pacul masih kesurupan. Jadi dari rombongan Salabintana ini ngelihat si Pacul langsung shock, langsung down mentalnya, langsung halusinasi atau segala macam lah, nggak paham gitu perempuan ini. Nah, kebetulan perempuan, jadi dia jalan selalu digangguin, selalu diikutin yang dari rombongan Salabintana ini. Dia ngerasa tuh ada yang ngikutin, ada yang ngeliatin di kanan kiri, sedangkan dia tuh pandangan dia ke kanan gitu, lihat ke atas ke bawah gitu. Jadi nggak fokus satu jalur pandangan dia yang perempuan dari Salabintana ini. Akhirnya gue juga coba untuk bujuk mereka untuk bareng itu, dan untuk dan kasih tahu rombongan Salabintana kalau mau itu fokusin ke depan, jangan tengok kanan kiri, jangan tengok bahaya itu. Gitu, gue bilang begitu. Akhirnya ya udahlah, itu agak ulet, itu sempat ulet banget untuk ngasih tahu ke perempuan ini, susah banget. Akhirnya dibujuk pelan-pelan, kita pelan banget jalan itu, bener-bener sepelan-pelannya gue naik gunung ya itu, pelan banget sampai bener-bener tengah malam itu. Selalu 2 orang sih ya, jadi ya si Pacul sama yang cewek itu ya. Akhirnya 3 orang sebetulnya yang cedera kakinya ini, dan cedera kakinya laki. Posisi laki. Jadi yang ketemu rombongan Pacul langsung mental down ini rombongan Salabintana juga. Jadi kita punya 3 orang. Akhirnya kita ngebantuin 3 orang turun ke bawah. Ya udahlah, kita turun pelan-pelan. Itu kita bujuk gitu pelan banget sampai bawah. Ya udah, kita sampai di pertengah jalanan ini antara terjun Ciberem sampai ke base camp, di tengah-tengah perjalanan kita ketemu tim SAR, Ranger. Kita ketemu Ranger yang dari Gunung Gede, temen gue yang duluan nyampein ke bawah. Udah lapor. Ranger itu ngobrol, nanyain yang mana kesurupan. Ini kok nggak jauh dari sini. Kalau kata gue begitu, gue bilang ya udah. Akhirnya Ranger itu nerusin naik ke atas untuk rescue, turun ke bawah. Akhirnya sampai bawah kita lapor, kita udah aman semua. Kebetulan gue dari yang pendaki Salabintana kan bareng itu. Kalau yang mau Pacul gue bisa. Jadi gue mau Salabintana, gue lapor Salabintana, mereka ngelaporin rombongannya, terus gue ngelaporin rombongan gue juga. Udah clear di situ. Kita break, kita istirahat di tempat itu yang ngumpul juga. Si Pacul sampai ke pintu hutan itu masih kesurupan. Akhirnya dibawa ke dalam ruangan Ranger, dibawa ke ruangan Ranger sama temennya yang 2 orang, dibawa ke dalam. Nah, temennya yang 2 orang ini di briefingin juga sama Ranger, kalau emang udah keluar sembuh dari sini langsung buru-buru keluar dari kawasan ini. Kalau kata Ranger pesan begitu ke ke temennya ini, temen-temennya yang Pacul ini. Ya udahlah, akhirnya nggak lama itu, nggak nyampe setengah jam mereka langsung pergi keluar. Nah, kita juga kebetulan udah malam juga, pengen balik juga, kita juga sama, kita akhirnya balik bareng sampai di kantor pelaporan juga tuh, yang di bawahnya lagi kita. Nah, itu kita benar-benar berpisah di situ. Tapi sebelum berpisah juga kita mau sempat tuker-tukeran kontak sama sosial media gitu buat nyari informasi. Akhirnya kita berpisah di kantor itu, terus kita tuker-tukeran. Informasi maksudnya buat
Tanya kabar lebih. Nanya kabar lebihnya lah, atau pendakian bareng lagi nanti ke depannya kalau misalnya gitu. Ya udah ya kita berpisah di situ. Ya udah selesai begitu. Nah selang sekitar 2 harian buat gue make sure, gue tanyain, gue basa-basi seperti tanyain sama temennya si Pacul ini, gue tanyain gimana kabarnya. Gue gitu kan ya, belum pulang Pacul. Ya udah belum pulang si Pacul. Ya udah kita semua belum pulang 2 hari loh. Tim gue juga akhirnya khawatir termasuk gue lah, kok bisa begitu. Yaudah kita cari tahu lewat teman-teman yang lain yang punya kontaknya lah, kalau ada yang lihat orang itu. Kebetulan gue juga nyimpen fotonya, ada sempat foto-foto juga. Nah sosial media juga ada kan, gue bisa ngambil foto itu, gue share lah ke teman-teman komunitas lain kalau emang ada orang ini, termasuk ke ranger gede juga sama, takutnya balik lagi. Akhirnya ya udah gue share itu ke ranger situ juga, kalau emang ada di situ kita informasiin suruh balik lagi, suruh pulang ke rumah gitu. Udah setelah itu udah anak-anak juga udah ngebantu semaksimal begitu. Nah pas di ketiga harinya ada kabar baik dari temennya si Pacul. Temen si Pacul ngabarin kalau si Pacul udah sampai rumah. Iya. Tapi gitu. dalam kondisi gimana? Baik-baik aja kan? Untuk saat ini gue sempat nanyain sampai dalam itu, kondisinya udah baik, udah mulai stabil, udah mulai aman, udah mulai kerja lagi si Pacul ini. Terus infonya gimana? Si Pacul itu sampai sekarang baik-baik aja? Masih kontek-kontekan? Kalau untuk sampai sekarang sih, kalau untuk kontek-kontekan baik nomor telepon itu udah enggak, cuma sosial media masih aktif, masih suka kok gue ngeliat posting-postingan si Pacul ini. Oh, berarti baik-baik aja ya? Pasti masih aman lah kalau gitu. Gila, horor sih gue gimana ya maksudnya, yang gue bikin merinding itu yang dia terbang loh gitu. Iya itu juga sebetulnya nggak masuk akal kalau gue cuma sendiri yang bilang, cuma temen gue juga lihat, beberapa pendaki pada lihat. Ada yang lihat juga? Ada juga. Anjir itu emang sih dari awal itu dia emang udah ngaco, pertama minjem. Tapi itu yang HP itu bener nyata? Bener nyata, real, itu dikasih tahu, dikasih unjuk, sampai lubang-lubangnya dikasih unjuk. Wah ini mau beda sama smartphone zaman sekarang. Jadi kira-kira gimana? Ada pesan-pesan buat yang udah nonton nih kan cerita lu nih, menurut gue menarik gitu, jadi mungkin ada kesan-pesannya gitu. Pesan-pesannya kalau buat pendaki yang baru naik atau yang udah hobi, kalau bisa jangan deh, biar sepi dulu. Jangan sampah ya. Iya. Kalau sekarang udah sampah, dia kan kosongin gunung biar komunitas gue naik. Jangan. Nah. Jadi kalau menurut gua, kalau pesannya untuk pendaki yang apalagi masih baru-baru kayak Nexus ya, kalau emang ragu itu jangan. Kalau bisa pelajarin dulu basicnya kayak gimana. Lu kalau mau naik gunung, lu harus cari tahu informasi tentang gunung itu seperti apa. Dan jaga kondisi juga. Jangan paksakan kalau misalkan keadaan lu nggak fit, lu naik ya nggak boleh banget ya. Nggak boleh. Itu ragu namanya kalau begitu. Oke, sekian dan terima kasih yang udah nonton video ini. Menurut gue ini mantap banget cerita. Jadi untuk kalian yang mirip kota nih, jadi video ini udah ada di Spotify. Jadi bisa cek Spotify di sisi lain. Oke, terima kasih. Saya DP. Saya Jana Wijaya, hanya 3 belakangnya. Iya, nanti follow ya. Bye.